Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Enten Pratiwi dengan NIM 1120-1124. Nah, di sini saya akan mempraktikkan dengan aplikasi SPSS pada analisis tersebut ya nantinya. Nah, kita langsung aja ke datanya, variabel view-nya. Tampilannya akan seperti itu, dan data view-nya sudah saya tuliskan muncul seperti itu. Dan pasar, kota, Gianyar, ini untuk daerah sama penjualan dan promosinya ya. Kita langsung aja regression, lalu klik linear. Nah, dia akan muncul sendiri. Lalu untuk dependent, kita klik daerah, kita ganti penjualan, lalu independennya kita ganti promosi. Promosi, lalu untuk cash labelnya kita klik daerah, lalu kita klik option, kita klik. Nah, dia akan muncul sendiri untuk entry, masih tetap ya 0,05. lalu insert constant in equation, kita checklist yang missing values-nya sama ya. Lalu klik continue. Nah, seperti itu. Lalu ke statistik, untuk resistance ya estimates, kita checklist model date. Untuk description, lalu kita checklist continue, lalu klik OK. Rata-rata penjualan dengan jumlah data 15 daerah adalah 203,87 juta dengan standar deviasi senilai 44,360 juta. Nah, rata-rata biaya promosi dengan jumlah data 15 daerah adalah 25,40 juta dengan standar deviasi sebesar 9,657 juta. Nah, sehingga ditanya apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dengan jumlah penjualan. Nah, dari hasil perhitungan yang didapatkan, angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dan koefisien korelasi adalah sebesar 0,964. Nah, artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi itu tuh searah. Nah, artinya jika semakin besar biaya promosi di tiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Jika berdasarkan pada arahnya, apabila positif maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik maka yang lain ikut naik. Dan apabila negatif maka hubungannya berlawanan. Atau jika satu variabel naik maka yang lain turun. Nah, berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif. Nah, misalnya 0,7 sampai dengan 1 kuat, 0,4 sampai dengan 0,7 sedang, dan berikutnya ya. Nah, untuk melihat hubungan antara variabel biaya promosi itu tadi dengan penjualan signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,0 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka
jika ada hubungannya yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, pada masalah kedua, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, untuk kepentingan tersebut kita tidak menggunakan, maksudnya kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value. Cara melihatnya membandingkan antara data penjualan penelitian awal dengan cara penjualan hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi, hitunglah dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menghitung angka biaya promosi yang diprediksi pada daerah pertama dan pasar, maka formulanya Y sama dengan 91,364 ditambah dalam kurung ya 4,429 dikali 25, Y sama dengan 202,089. Untuk perhitungan daerah berikutnya itu caranya sama ya. Nah, kesimpulan yang dapat dibuat atau diambil dari kasus tersebut itu hubungan antara penjualan dengan biaya promosi 0,964 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Lalu pengaruh penjualan terhadap biaya promosi sebesar 93%. Untuk pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7%, kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat.